Perkenalkan, nama saya Anissa Rahman, BP 1810612155, paralel 01, mata kuliah Uji Organoleptik. Saya akan menjelaskan alat indera manusia dan fungsinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang uji organoleptik. Uji organoleptik merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Pengertian alat indera itu sendiri adalah alat-alat tubuh yang berfungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut panca indera, yang terdiri dari 5 panca indera, yaitu indera peraba, penglihatan, penciuman, pendengaran, serta perasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan bagian-bagian panca indera tersebut. Yang pertama adalah indera penglihatan. Kelima panca indera sangatlah penting, namun sepertinya panca indera penglihatan dianggap menjadi salah satu yang terpenting. Dengan keberadaannya, kita bisa melihat indahnya alam semesta. Panca indera penglihatan berfungsi saat cahaya diproses oleh mata dan ditafsirkan oleh otak. Cahaya melewati kornea, kemudian pupil akan membesar maupun mengecil untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya, cahaya akan diterima oleh retina dan mengubahnya menjadi impuls saraf yang bisa dibaca oleh otak. Dalam menilai sifat indrawi suatu produk, indera penglihatan yang berhubungan dengan warna kilap, viskositas, ukuran dan bentuk, volume kerapatan dan berat jenis, panjang lebar, dan diameter serta bentuk bahan. Yang kedua, indera pendengar. Telinga manusia adalah labirin yang rumit, sebab panca indera pendengaran harus bekerja keras agar suara bisa diterima oleh otak. Pertama-tama, suara masuk ke dalam telinga bagian luar dan diteruskan ke saluran pendengaran eksternal. Setelah itu, gelombang suara akan mencapai membran tipani atau gendang telinga. Jaringan tipis ini akan bergetar ketika gelombang suara telah menghantamnya. Getaran itu mencapai ke telinga bagian tengah. Di sini, ketiga tulang kecil yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes juga ikut bergetar. Ketiga tulang ini pun memiliki perannya masing-masing untuk mengantarkan gelombang suara ke otak. Tulang stapes mengirimkan getaran suara ke korti atau organ reseptor untuk pendengaran. Selanjutnya, sel-sel rambut di organ korti menerjemahkan getaran suara menjadi impuls listrik. Melalui saraf sensorik, otak menerima impuls listrik. Indera pendengar dapat mendengar suara dari suatu jenis makanan yang bertekstur keras, misalnya kerupuk atau keripik dan lain-lain. Yang ketiga yaitu indera peraba. Panca indera yang satu ini berperan agar manusia bisa menyadari adanya sentuhan, tekanan, panasnya suhu di sekitar, getaran, hingga rasa sakit. Semua kemampuan panca indera sentuhan ini diterima melalui reseptor atau organ sel yang merespon cahaya, panas, atau rangsangan eksternal dan mengirimkannya ke saraf sensorik kulit, yang masing-masing memiliki kemampuannya sendiri. Indera peraba yang berkaitan dengan struktur, tekstur, dan konsistensi. Struktur merupakan sifat dari komponen penyusun. Tekstur merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati dengan mulut atau perabaan dengan jari. Dan konsistensi merupakan tebal, tipis, dan halus. Yang keempat yaitu indera penciuman. Menurut para peneliti, indera penciuman manusia dapat mengenali lebih dari 1 triliun aroma. Indera penciuman manusia akan bekerja dengan olfactory cleft yang ditemukan di atap rongga hidung pada sebelah bagian otak yang berfungsi sebagai pencium. Ujung saraf pada celah penciuman ini akan mengirimkan bau ke otak. Penciuman ortonasal menangkap bau di udara saat Anda bernafas melalui bagian depan hidung.
Pernahkah saat kita mencium bau dari makanan yang kita sedang kunyah, merupakan dari cara kerja lainnya dari indera penciuman pada bagian belakang hidung kita, yang disebut penciuman retronasal. Indera pembau juga dapat digunakan sebagai suatu indikator terjadinya kerusakan pada produk. Misalnya ada bau busuk yang menandakan produk tersebut telah mengalami kerusakan. Yang kelima yaitu indera pengecap. Sel reseptor pada indera pengecap ini terikat dengan molekul makanan dan minuman yang kita konsumsi, akan mengirimkan sinyal ke otak. Rasa manis dirasakan oleh ujung bagian lidah. Rasa asin dapat dirasakan oleh bagian kiri atau kanan ujung lidah. Kemudian rasa pahit terletak di bagian belakang lidah, sedangkan asam ada di bagian kiri dan kanan lidah. Indera pengecap dalam hal kepekaan rasa dapat merasakan rasa manis, asin, asam, pahit, dan gurih, serta sensasi lain seperti pedas, astringan atau sepat, dan lain-lain. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang alat indera dan fungsinya. Saya ucapkan terima kasih.